Tahun 2024 silam saya pernah bertemu dengan sosok yang punya suara sangat berat ini. Kalau melihat ekspresi wajahnya saya bayangkan dia lebih mirip orang barat ketimbang orang timur. Begitu pula cara dia berpikir dan cara dia bertutur kata sangat-sangat barat menurut saya. Dalam perbincangan dengan, namanya adalah Tom Lembong. Saya bertanya, Pak, apa ya sesungguhnya yang membuat Bapak bisa-bisanya bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi? Dan apa pula yang membuat Bapak tiba-tiba sekonyong-konyong berubah, kemudian banting setir keluar dari kabinet Jokowi, bahkan seperti menjaga jarak sedemikian rupa dengan Jokowi? Apa kata Tom Lembong? Saya tidak pernah berubah, tapi justru Jokowi yang berubah. Hakim sudah mengetok palu. Vonis bagi Tom Lembong adalah, sedih mengatakan ini, vonis bersalah. Hukuman sekian tahun masuk dalam penjara. Siapa sangka, siapa nyana. Orang yang mukanya sangat bersih ini dan saya yakin juga punya integritas yang baik ini ternyata akhirnya mengalami nasib yang sedemikian mengenaskan. Akan tercatat dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, akan tertoreh dalam kitab pemberantasan korupsi di tanah air bahwa salah satu terpidana adalah Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Saya tidak ingin berdebat tentang substansi perkaranya, tetapi karena Tom Lembong hingga detik terakhir tetap berjuang dan yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan, maka masuk akal kalau Tom Lembong marah. Sungguh-sungguh bisa dipahami kalau dia kecewa. Dan karena Tom Lembong tidak punya latar belakang parpol, maka bisa diterima juga ketika sekian banyak khalayak mempertanyakan ketepatan proses penegakan hukum terhadap Tom Lembong. Tapi itulah hebatnya Tom Lembong. Betapapun saya yakin dia masyghul, betapapun dia tidak terima akan nasib yang harus dia jalani, tapi dia tidak memperlihatkan ekspresi amarah sama sekali. Ya, sedikit-sedikit dari sorot matanya, dari ujung bibirnya bisa kita katakan ada luapan perasaan yang negatif di dalam hatinya. Tapi sekali lagi, Tom Lembong sangat terkendali. Dia tidak memperlihatkan isi hatinya kepada siapapun, apalagi dalam bentuk amarah. Itu merupakan cara yang tepat. Karena toh, hasil riset menunjukkan ketika seseorang dikenakan tuduhan yang salah, katakanlah demikian, lalu muncul perasaan tidak terima, sangat masuk akal kalau orang-orang itu kemudian marah, murka luar biasa. Tapi hati-hati, kata psikologi forensik, begitu seorang terdakwa memperlihatkan amarahnya, apalagi amarah itu didemonstrasikan dengan cara yang meluap-luap, yang berkobar-kobar, yang membara, justru publik bahkan otoritas penegakan hukum akan menyimpulkan sebaliknya. Amarah bukan penanda bahwa seseorang tidak bersalah. Amarah justru dianggap sebagai cara seorang pesakitan untuk menutupi kesalahannya. Semakin marah si pesakitan, semakin curiga pula publik dibuatnya. Semakin tinggi emosinya, semakin kuat pula tuduhan bahwa dia memang bersalah atas perbuatan jahat yang sudah pernah dia lakukan. Tom Lembong sekali lagi tidak melakukan itu. Tom Lembong membiarkan ekspresi mukanya tetap biasa sehingga justru sebaliknya publik amat sangat mungkin menafsirkan orang ini memang tidak bersalah. Tapi apa boleh buat? Tadi saya katakan, hakim sudah mengetukkan palunya. Dan Tom Lembong menerima kenyataan getir di hadapan mukanya. Orang-orang semacam Tom Lembong, saya bayangkan, mungkin bisa merasa frustrasi, stres luar biasa. Ada juga yang mengalami trauma, bahkan mungkin sampai ke titik depresi. Dan maaf kata, kalau kita sudah bicara tentang depresi, ini seolah dianggap sebagai pintu gerbang ideal menuju mengakhiri hidup sendiri. Saya hanya berharap bahwa mudah-mudahan Tom Lembong tidak sampai tenggelam dalam kekelaman semacam itu. Dia akan mendapatkan pelajaran hebat yang tidak dia peroleh sama sekali di perguruan tinggi tempat dia belajar di Harvard dulu, yaitu pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang kepasrahan, pelajaran tentang kehidupan, pelajaran bahwa hidup memang harus terus-menerus diisi dengan perjuangan. Terlebih kalau Tom Lembong yakin bahwa dia benar, kalau dia tidak bersalah, maka perjuangan memang tidak boleh berhenti, tidak boleh ada titik akhirnya. Saya dari luar ruang sidang juga
merasakan tampaknya persoalan bukan lagi pada benar atau salah, tapi pada adil atau tidak adil. Yang saya maksud begini, proses penegakan hukum dinilai antara lain kerjanya berdasarkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas semestinya menghasilkan sebuah proses penegakan hukum yang berujung pada munculnya efek gentar. Pesakitan tidak akan mengulangi kejahatannya, masyarakat tidak akan meniru perbuatan jahat serupa. Itu efektivitas pertama. Efektivitas yang kedua, bahwa dengan adanya putusan hukum sedemikian rupa, seluruh otoritas penegakan hukum, terlebih yang tersangkut paut dengan tipikor, akan semakin semangat untuk melakukan pembersihan terhadap mereka-mereka yang sudah menggangsir uang negara. Jadi, ketika Presiden Prabowo mengatakan koruptor sebaiknya dihukum 50 tahun, mudah-mudahan itu tidak hanya menjadi omon-omon saja. Proses penegakan hukum yang efektif adalah proses penegakan hukum yang ujungnya, yang putusan hakim akan bisa membuat para personil penegakan hukum, baik itu di KPK, baik itu di Polri, baik itu di Kejaksaan Agung maupun di Mahkamah Agung, semakin bergairah untuk memburu para tikus-tikus yang sudah mengeruk isi gentong kesejahteraan masyarakat banyak. Itu efektivitas. Yang kedua, efisiensi. Ya, kita tahulah, proses penegakan hukum itu idealnya harus sederhana, berbiaya murah, dan memakan waktu singkat alias cepat. Kalau proses hukumnya berkepanjangan, apalagi nanti ada banding, kasasi, dan seterusnya, maka satu sifat yaitu cepat akan terkorbankan. Nah, kalau ternyata proses hukumnya tidak cepat, berarti tidak efisien. Sudah efektivitas, sudah efisiensi. Sekarang unsur yang ketiga, yaitu equity. Equity bicara tentang bagaimana kedudukan saya di hadapan hukum dibandingkan dengan orang-orang lain juga di hadapan hukum. Konkretnya begini, ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan dihukum sedemikian rupa, pertanyaannya, apakah menteri-menteri perdagangan lainnya yang mengeluarkan kebijakan serupa, yang membuat keputusan serupa, yang mengambil langkah kerja serupa, akankah juga dimintai pertanggungjawabannya? Ibaratnya, kalau Tom Lembong memang harus ngendon di dalam hotel Prodeo, apakah menteri-menteri perdagangan lainnya dibiarkan bebas merdeka? Dengan kata lain, memang negara tidak boleh tebang pilih. Negara tidak boleh diskriminatif. Negara tidak boleh pelara siapa ini, pelara siapa itu. Tetapi betul-betul harus menyamakan semua orang yang sudah melakukan pelanggaran hukum, menteri sekalipun, dihadapkan ke depan hakim tipikor. Itu yang namanya equity. Jadi kalau misalnya Tom Lembong berada di dalam penjara sebatang kara, padahal konon netizen beranggapan sekian banyak menteri perdagangan lainnya juga sudah mengeluarkan kebijakan serupa, tapi ternyata mereka bebas di luar sana, maka inilah yang disebut sebagai inequity. Proses penegakan hukum yang tidak menempatkan seluruh warga negara pada kedudukan yang setara. Nah, silakan dicek apakah proses penegakan hukum dalam kasus tipikor terhadap Tom Lembong memenuhi unsur efektivitas, efisiensi, dan equity. Dari perbincangan tentang Tom Lembong, kita beralih sekarang ke perbincangan tentang hakimnya sendiri. Hakim sudah jelas harus berpikir masak-masak, mempertimbangkan sematang-matangnya agar bisa merealisasikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam putusannya. Normatifnya begitu. Kemungkinan putusan hakim ada dua. Bisa saja vonisnya bersalah atau tidak bersalah. Namun, hitung-hitungan di atas kertas, perkiraan saya, siapa gerangan hakim di peradilan tipikor yang berani memvonis bebas terdakwa? Ketika anggaplah kita begitu bernafsu ingin memburu para koruptor, kemudian KPK, Kejaksaan Agung sudah bersusah payah mencari mereka hingga ke lubang-lubang tikus, lalu berhasil menyeret para tikus itu ke hadapan hakim, itu proses yang panjang, itu proses yang berat. Apakah hakim lantas punya kesanggupan untuk mengatakan yang bersangkutan terdakwa ini tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi? Saya ragu. Dengan kata lain, ketika seseorang didudukkan di kursi terdakwa tipikor, menurut saya atau perkiraan saya, hakim tidak akan cukup berani untuk menimbang seobjektif mungkin
terlebih membuka ruang atau membuka kemungkinan menjatuhkan vonis tidak bersalah atas diri terdakwa. Putusan yang dihasilkan oleh Hakim Tipikor hari ini bukan hanya menyangkut perjalanan hidupnya, bukan hanya menyangkut perkembangan karirnya 1-2 tahun ke depan. Tidak. Kita asumsikan Hakim Tipikor ingin membangun karir setinggi-tingginya. Syukur-syukur bisa menjadi Hakim Agung nantinya. Kelak, seandainya hakim, termasuk Hakim Tipikor, ingin mengikuti proses seleksi dan perekrutan sebagai Hakim Agung, niscaya sang hakim tersebut akan dimintai untuk memperlihatkan putusan emasnya, putusan spektakulernya, putusan yang hebat yang sudah pernah dihasilkan. Entah karena itu berisi ketegasan, entah karena itu berisi terobosan. Intinya setiap hakim yang ingin mengembangkan karirnya terlebih sampai menjadi Hakim Agung harus bisa menunjukkan portofolio berupa putusan luar biasa yang sudah pernah dia hasilkan. Nah, sekali lagi, anggaplah ada Hakim A, Hakim B, Hakim C ingin menjadi Hakim Agung. Kemudian diminta untuk menunjukkan putusan yang dianggap fantastis, yang memberikan warna signifikan bagi dunia peradilan Indonesia. Lantas salah satu dari 3 hakim tadi ternyata mengatakan, ini putusan saya ketika membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi. Kita bisa bayangkan putusan semacam itu justru ibarat membabat habis nasib si hakim itu sendiri. Para penilai tidak akan melihat putusan bebas bagi terdakwa korupsi sebagai putusan yang istimewa. Ini justru putusan yang berbahaya. Ini putusan yang kontra terhadap kesungguhan negara melawan para koruptor. Ini hakim yang akan membawa mundur sejarah tindak pidana korupsi di negara kita. Hakim yang berani-beraninya membebaskan terdakwa korupsi justru akan berdiri seandainya menyodorkan naskah putusan yang membanting hidup terdakwa dari yang semula semestinya tanda petik dihukum bersalah menjadi orang yang tidak bersalah. Jadi ya ini spekulasi. Izinkan saya untuk sebatas bertanya saja. Apa iya 3 orang hakim yang mulia yang menyidangkan Tom Lembong di pengadilan sana, sungguhkah mereka punya nyali? Mereka punya keberanian? Mereka punya objektivitas untuk membuka ruang menjatuhkan vonis tidak bersalah terhadap Tom Lembong sebagai terdakwa tipikor? Saya ragu.